Selanjutnya, pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu nih jawabannya. Apakah bisa P3K menjadi PNS? Jawabannya bisa. Ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andika Prastia pada channel ASN Guru, channel berbagi tutorial dan informasi terbaru. Pada video kita hari ini kita akan membahas tuntas, membreakdown semua apa yang terkait dengan P3K. Terkait hukumnya, yaitu terkait Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Kemudian terkait dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang manajemen P3K. Kemudian dasar hukumnya lagi yaitu terkait Permen-Pan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan P3K. Yang pertama kita ingin ketahui adalah apa itu P3K. Pada peraturan dikatakan bahwasanya P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan panjang waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas negara. Selanjutnya, P3K itu mengisi posisi apa? Di sini dikatakan bahwasanya P3K itu mengisi jabatan pemerintahan dengan posisinya dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas pemerintahan, namun tidak ada jenjang karir. Jadi di sini bedanya teman-teman, kalau PNS itu diangkat untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan dan memiliki jenjang karir. Namun untuk P3K sama-sama ASN, namun mengisi jabatan pemerintahan dengan posisinya dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan tidak ada jenjang karir. Seperti itu. Selanjutnya yang perlu kita ketahui teman-teman yaitu mekanisme pengangkatan. Mekanisme pengangkatan dari P3K itu berdasarkan dari PP nomor 98 tahun 2020, yaitu di mana langsung diangkat di posisinya yang dianggap sesudah profesional pada jabatannya. Bedanya dengan PNS, kalau PNS itu ada masa percobaan selama 1 tahun atau disebut dengan CPNS, di mana haknya hanya diberi 80%. Namun untuk P3K ini langsung diangkat posisinya dan dianggap sudah profesional. Jadi secara singkatnya langsung diberi hak penuh yaitu gaji 100%. Untuk gaji 100%-nya dapat kita lihat terkait dengan golongan. Umumnya untuk P3K jenjang S1 itu pada golongan Romawi 9, di mana untuk perbedaannya untuk P3K itu kisaran 2.966.500, sedangkan untuk PNS untuk golongan 3A yaitu 2.579.400. Selanjutnya yaitu jabatan yang diisi. Jabatan yang diisi P3K itu ada 3 teman-teman, yaitu adalah JFT atau yang biasa disebut dengan jabatan fungsional tertentu. Selanjutnya ada JPT yaitu jabatan pimpinan tinggi baik media dan utama, dan yang terakhir adalah jabatan menengah pemerintah. Dasarnya apa teman-teman? Dasarnya adalah pada pasal 2 di mana jabatan ASN yang dapat diisi oleh P3K yaitu JF, jabatan fungsional, dan JPT, jabatan pimpinan tinggi, dan yang terakhir adalah jabatan fungsi manajemen instansi pemerintahan. Selanjutnya yaitu gaji P3K. Berasal dari mana gaji P3K? Itu berasal dari P3K itu bekerja di instansi mana. Jika P3K itu bekerja pada instansi haknya itu berasal dari APBN karena dia bekerja di instansi pusat. Kalau untuk di instansi daerah maka dia ada di APBD. Seperti itu teman-teman. Dan yang kita lihat yaitu untuk hak gaji, bedanya untuk P3K itu ada di golongan Romawi 9, untuk PNS umumnya pada Romawi 3A. Selanjutnya masa kontrak P3K. Diketahui bahwasanya untuk P3K itu teman-teman kita ketahui semuanya untuk minimal itu adalah 1 tahun dan maksimal adalah 5 tahun, di mana masa hubungan perjanjian kerja P3K itu paling singkat 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan penilaian kerja. Di sini teman-teman P3K jika ingin memperpanjang tidak perlu tes ulang P3K lagi, namun hanya mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah penilaian kinerja, yang kedua adalah kesesuaian kompetensi, dan yang ketiga adalah kesediaan formasi kebutuhan. Contoh, bagi teman-teman yang diangkat P3K guru,
kemudian guru mapel. Selagi di situ ada kebutuhan posisi sebagai guru mapel, maka teman-teman dapat memperpanjangnya, tidak perlu tes P3K lagi. Contoh lagi, jika teman-teman diangkat P3K-nya adalah sebagai kontraktor pembangun jembatan dan proyek jembatan tersebut itu selesai pada 3 tahun, berarti pada 3 tahun tersebut teman-teman dicukupkan sebagai P3K seperti itu, karena formasi kebutuhannya sudah cukup untuk proyek pembangunan. Namun apabila teman-teman ada proyek pembangunan lagi, teman-teman dapat memperpanjang kontrak P3K. Kurang lebihnya seperti itu, mohon dikoreksi. Selanjutnya, P3K itu harus ikut seleksi ulang nggak sih? Kita ketahui bersama-sama teman-teman bahwasanya P3K itu diwajibkan ikut seleksi ulang jika pindah instansi atau unit kerja. Contoh, teman-teman diangkat di SMP 1 Maju. Kemudian teman-teman ingin pindah ke SMP 1 Moncer. Nah, berarti di sini teman-teman harus ikut tes P3K lagi seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu nih jawabannya. Apakah bisa P3K menjadi PNS? Jawabannya bisa. Ini penjelasannya. Namun harus mengikuti tes CPNS dan harus lulus. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 9, P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS. Namun, untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi yang dilaksanakan bagi calon PNS dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol lonceng karena channel ASN Guru akan update setiap harinya. Selanjutnya, penghargaan tanda kehormatan. Kedua, kesempatan prioritas untuk mengembangkan kompetensi, bukan karir ya teman-teman. Kalau P3K tidak ada karir, yang adanya adalah pengembangan kompetensi. Dan yang ketiga adalah kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Selanjutnya, pemutusan kerja P3K itu ada beberapa. Yang pertama, itu pemutusan P3K dilakukan dengan hormat. Yang kedua, dilakukan dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri. Selanjutnya dilakukan tidak dengan hormat karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir, karena meninggal dunia atas permintaannya sendiri, perampingan organisasi yang mengakibatkan pengurangan P3K, tidak cakap jasmani atau rohani, pelanggaran disiplin, tidak memenuhi target kinerja, penyelewengan Pancasila dan Undang-Undang NKRI 1945, melakukan tindak pidana atau penyelewengan, dan yang terakhir menjadi anggota atau pengurus partai politik. Pemutusan P3K dilakukan dengan hormat jika selanjutnya pemutusan P3K dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri jika selanjutnya pemutusan P3K dilakukan tidak dengan hormat jika selanjutnya, pemutusan karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir jika selanjutnya, pemutusan karena tidak cakap jasmani atau rohani itu terjadi jika selanjutnya, apa sih jaminan yang didapat oleh P3K? Yang pertama adalah jaminan hari tua, kedua jaminan kesehatan, ketiga jaminan keselamatan kerja, keempat, jaminan kematian, dan kelima, jaminan bantuan hukum. Seperti itu. Selanjutnya, P3K itu dapat mengambil cuti apa saja. Kita ketahui ada 4 cuti yang dapat diambil oleh P3K. Yang pertama adalah cuti tahunan, di mana yaitu pertama P3K yaitu 12 hari kerja. Jika masih diperlukan maka bisa menambah maksimal 6 hari kerja. Selanjutnya cuti sakit yaitu 14 hari, jika belum sembuh maka maksimal bisa menambah sampai 1 bulan. Dan yang ketiga yaitu cuti melahirkan, ini sama dengan PNS yaitu
maksimal 3 bulan, dan yang terakhir adalah cuti bersama. Ini berdasarkan keputusan Presiden. Selanjutnya, bagaimana urutan NIP P3K? Urutan NIP P3K itu hampir sama dengan NIP PNS. Bedanya cuman 2 kolom digit. Perhatikan. Untuk 4 kolom pertama, 4 digit pertama itu adalah tahun lahir. Selanjutnya, 2 kolom selanjutnya adalah bulan lahir, dan yang 2 kolom selanjutnya adalah tanggal lahir. Kemudian kolom biru, yaitu 4 kolom digit itu adalah tahun diangkatnya P3K. Kemudian 2 kolom atau 2 digit selanjutnya adalah kode atau frekuensi P3K, di mana kalau PNS itu biasanya pada 2 kolom ini adalah bulan diangkatnya dia sebagai CPNS. Namun untuk NIP P3K, 2 kolom ini adalah kode frekuensi P3K. Umumnya untuk P3K adalah angkanya 21. Jika untuk CPNS, jika dia diangkat bulan Januari maka kodenya 01. Jika diangkat bulan Maret berarti 03. Jika diangkat bulan Desember berarti 12. Namun untuk P3K diangkat pada bulan berapapun kodenya adalah 21, karena 2 kolom ini dia anggap sebagai kode P3K. Kemudian 1 kolom berwarna merah yaitu jenis kelamin, di mana teman-teman untuk laki-laki itu biasanya diberi kode 1, untuk perempuan diberi kode 2. Dan 3 digit terakhir merupakan nomor urut. Ini maksimal dari angka 1 sampai 15. Seperti itu. Contoh, yang diangkat itu memiliki kelahiran tahun 1985. Bulannya adalah Maret, tanggalnya 25. Kemudian diangkat pada tahun 2019. Kode 21 itu merupakan kode P3K. Angka 1 itu merupakan laki-laki dan dia memiliki nomor urut 123. Seperti itu teman-teman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.